Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Di sini saya Andreas Miradian dan Heron Harif Prasetyo dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami tentang komponen dan terdistribusi. Oke, di sini saya akan jelaskan pengertian dulu dari komponen terdistribusi. Nah, komponen distribusi ini secara lokal terletak di komputer yang menggunakannya. Beda dengan objek. Nah, komponen terdistribusi biasanya terletak di mesin selain yang membuat panggilan ke mereka. Bisa dijelaskan bahwa komponen itu adalah menyediakan fasilitas untuk komputasi paralelnya. Nah, di sini ada keuntungan dari komponen terdistribusi. Pertama adalah berbagi beban. Penggunaan komponen terdistribusi memfasilitasi interaksi lintas batas mesin, dan ini memungkinkan sistem untuk memanfaatkan sumber daya dari banyak komputer. Akibatnya, sejumlah mesin mungkin terlibat dalam pemrosesan permintaan yang berpotensi menghilangkan hambatan kerja. 2. Peningkatan ketersediaan. Distribusi komponen dapat mengakibatkan peningkatan ketersediaan sistem dengan beberapa contoh dari setiap objek yang berada di mesin dalam jaringan. Jika instance berbagi beban, maka hilangnya satu host akan mengakibatkan beban didistribusikan melalui mesin yang tersisa. Host yang direplikasi juga dapat dikonfigurasi dalam pengaturan hot swap atau cold swap. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Ketiga adalah heterogenitas. Platform perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda menyimpan data dengan cara yang berbeda. Perbedaan yang paling umum adalah bahwa beberapa menggunakan representasi Big Endian dan yang lainnya menggunakan representasi Little Endian. Sistem terdistribusi mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan lapisan middleware yang menyelesaikan masalah heterogenitas. Middleware memungkinkan komponen terdistribusi ada di berbagai platform yang berbeda dan tetap berinteraksi satu sama lain. Habis itu yang terakhir adalah penggunaan kembali kode. Hal ini dimasukkan agar komponen terdistribusi dibangun untuk mendukung penggunaan kembali. Ini berarti bahwa komponen harus dirancang dengan hati-hati sehingga dapat digunakan dalam konteks dan sistem yang berbeda. Kekurangan dari komponen terdistribusi ada dua, yaitu beberapa titik kegagalan. Dengan mendistribusikan komponen sistem di beberapa mesin, kerentanan sistem terhadap kegagalan dapat ditingkatkan. Jika semua komponen sistem terdistribusi diperlukan untuk tersedia setiap jaringan, kegagalan mesin dapat mengurangi keandalan sistem. Dengan desain yang cermat, kelemahan-kelemahan ini dapat dikurangi. Habis itu, kompleksitas. Membangun sistem terdistribusi adalah tugas yang kompleks. Ini melibatkan konstruksi sejumlah elemen yang berinteraksi dan seringkali berkomunikasi secara tidak sinkron. Membuat pengujian menyeluruh hampir tidak mungkin. Ukuran sebagian besar sistem komponen terdistribusi berarti bahwa untuk pengembang terlibat dalam konstruksi mereka. Sekali lagi ini meningkatkan kompleksitas proses karena pengembang harus tetap up to date dengan semua perubahan antarmuka dan perilaku dalam sistem. Nah, di sini adalah middleware. Middleware adalah lapisan perangkat lunak yang menengahi antara aplikasi dan jaringan. Ini bertanggung jawab untuk mengelola interaksi antara komponen yang didistribusikan melalui platform komputasi yang heterogen. Ada jenis-jenis middleware. Yang pertama adalah berorientasi transaksi. Middleware transaksional memungkinkan komponen terdistribusi untuk memastikan bahwa operasi atom terjadi sepenuhnya atau tidak sama sekali. Ini dicapai dengan menggunakan protokol commit 2 phase.
Middleware transaksional memang menciptakan beberapa overhead. Jadi jika transaksi tidak diperlukan untuk operasi, ini adalah biaya tambahan yang tidak perlu. Middleware berorientasi transaksi biasanya digunakan dalam database terdistribusi. Habis itu ada berorientasi pesan. Bentuk middleware ini menyediakan transmisi pesan, penerimaan, dan layanan antrian ke komponen terdistribusi. Pesan yang digunakan untuk mengirim permintaan layanan, pembaruan, dan tanggapan terhadap permintaan. Pesan ditahan dalam antrian sampai tidak diantrikan oleh komponen penerima, dan ini memastikan pesan tidak hilang saat host sibuk atau tidak tersedia. Di situ ada prosedural. Bentuk middleware berbasis prosedur yang paling umum adalah teknologi middleware, remote procedure call dari sang mikrosistem. Ini memungkinkan komponen pada suatu komputer untuk memanggil prosedur atau pemanggilan metode pada komponen yang terletak di komputer lain. Doa dan parameter terkait apapun yang disusun menjadi pesan, dan ini dikirim dari satu mesin ke mesin lainnya. Semantik pemanggilan dengan middleware prosedural biasanya sinkron, dengan pemanggil diblokir hingga respon diterima. Itu terakhir adalah berorientasi pada objek. Middleware berorientasi objek didasarkan pada paradigma pemrograman berorientasi objek dan memperluas fungsionalitas middleware prosedural untuk menyediakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk digunakan dalam lingkungan berorientasi objek. Nah, ada sejumlah teknologi middleware berorientasi objek yang berbeda yang banyak digunakan dalam industri, yaitu ada core. Dua diantaranya adalah Corba sama DCOM. Corba, Common Project Request Broker Arsitektur. Corba arsitektur didefinisikan oleh Object Management Group dan dimaksudkan untuk menyediakan platform standar untuk membangun komponen terdistribusi. Aplikasi Corba terdiri dari sejumlah objek yang menyimpan data dan mengekspor fungsionalitas ke objek lain. Mungkin ada satu atau lebih contoh objek tertentu dalam aplikasi, dan setiap jenis objek memiliki antarmuka yang ditentukan dengan objek interface definition language (IDL). Setiap kali pemanggilan dilakukan, pemanggilan metode yang sesuai dari antarmuka objek dipanggil dan argumen untuk metode tersebut disusun. Corba adalah bahasa independen yang memiliki binding ke Java, C, C++, dan banyak bahasa pemrograman umum lainnya. Habis itu DCOM. Microsoft mengembangkan komponen objek model COM untuk mendukung komponen terletak secara lokal. Dan ini kemudian diperluas untuk mendukung pemanggilan terdistribusi, menghasilkan distribut komponen objek model atau DCOM. Microsoft mengimplementasikan DCOM hanya untuk platform Windows, implementasi untuk platform lain telah diproduksi secara independen tetapi belum terbukti populer. Akibatnya DCOM hanya umum digunakan dalam lingkungan Windows. Ada beberapa binding bahasa untuk DCOM, Microsoft Visual C++, Visual J++, dan Visual Basic, antara lain seperti Corba, IDE, digunakan untuk mendefinisikan antarmuka yang diekspor. Nah, di sini adalah J2EE dan EGB. Pertama adalah J2EE, Java to Enterprise Edition, menyediakan platform komponen terdistribusi multi-platform. Ini terdiri dari satu set layanan dan protokol yang digunakan untuk setiap tingkat sistem terdistribusi multi-tier. Ini menyediakan layanan untuk semua tingkatan dari arsitektur komponen terdistribusi J2EE. Yang kita bisa lihat di sini adalah arsitekturnya J2EE. Pertama adalah client tier, menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berorientasi dengan sistem. Ini mungkin dalam salah satu dari beberapa bentuk. Itu bisa jadi browser web,
seperti Netscape, Navigator atau Internet Explorer, Apple Java atau program klien berbasis Java. Habis itu ada WebTier dari Java Server Packs atau Servlet yang memproses dan menanggapi permintaan ini dari tingkat klien. Komponen WebTier memperoleh data dan memproses informasi menggunakan business tier. Tingkat bisnis diimplementasikan dalam Enterprise Java Beans EJB dan biasanya disebut sebagai logika bisnis. Aplikasi EJB dieksekusi dalam bin container, aplikasi yang mengontrol eksekusi Java Beans dan menyediakan layanan seperti manajemen transaksi, penyatuan koneksi database, fasilitas keamanan dan otorisasi, konektivitas mesin jarak jauh, persistensi komponen, dan replikasi. Di belakang tingkat bisnis adalah tingkat ACE yang terdiri dari sistem informasi perusahaan. Kategori ini berisi database, sistem pemrosesan transaksi, sistem perencanaan sumber daya, dan sistem informasi skala besar lainnya. Dan ini akan sering diakses oleh banyak sistem entier yang berbeda. Misalnya bank mungkin memiliki satu aplikasi J2EE yang digunakan pedagangnya, sistem untuk klien eksternal untuk berdagang, dan satu lagi untuk fungsi pelaporan pemantauan. Semuanya menggunakan sistem pemrosesan transaksi yang sama. Oke, di sini akan dijelaskan oleh teman saya, itu Andre. Enterprise Java Beans atau biasa disebut EJB adalah komponen yang digunakan untuk menyediakan logika bisnis untuk aplikasi J2EE. Mereka terdiri dari sejumlah kelas Java yang telah dikemas dengan tepat dan disebarkan ke wadah EJB yang membuat dan mengelola komponen. EJB berkomunikasi menggunakan Java Remote Method Invocation atau dengan Java Message Queues. Jenis-jenis EJB. Session Beans. Session Beans digunakan untuk mewakili keadaan sesi komunikasi interaktif tunggal antara klien dan tingkat bisnis server. Session Beans bersifat sementara. Ketika sesi selesai, Session Beans terkait dibuang. Jika server aplikasi gagal, Session Beans apapun yang saat ini tersedia untuknya akan hilang, karena tidak disimpan dalam penyimpanan yang stabil. Ada dua kategori Session Beans, stateful dan stateless. Yang pertama, stateful. Session Bean memegang status percakapan dan salah satunya diperlukan untuk setiap sesi yang sedang dibuka. Yang kedua, stateless. Session Bean tidak memiliki status atau di luar panggilan dan menerima semua input yang diperlukan dari tingkat klien. Bean ini dapat dikumpulkan dan digunakan kembali sehingga mengurangi biaya banyak klien yang mengakses satu server. Entity Beans. Entity Bean menyediakan salinan data jangka panjang dalam memori. Mereka persisten dan disimpan ke penyimpanan yang stabil untuk memastikan mereka dipertahankan di seluruh mesin mogok. Banyak klien dapat mengakses entity bean individu dan dapat menemukannya dengan mencari bean yang diinginkan dengan kunci utama yang sesuai. Contoh entity bean adalah mewakili harga historis suatu saham. Data dapat dimuat dari database dan entity bean ini kemudian dapat dicache dalam memori dan direferensikan oleh entity bean lain. Message Driven Bean. Message Driven Bean ditambahkan ke arsitektur Enterprise Java Beans lebih lambat dari Session Beans dan Entity Bean. Awalnya EJB dikomunikasikan menggunakan Java Remote Method Invocation, namun dengan munculnya Java Message Service atau JMS, Message Driven Beans diperkenalkan. Bentuk bean ini adalah konsumen pesan JMS asinkron. Dan untuk menghindari pengikatan server, ia menggunakan primitif non-pemblokiran. Bean Containers. Seperti disebutkan secara singkat di atas, wadah EJB bertanggung jawab atas pengelolaan Enterprise Java Beans. Sebelum eksekusi, komponen EJB harus dirakit menjadi aplikasi J2EE
dan disebarkan ke dalam wadahnya. Setiap komponen J2E memiliki file konfigurasi yang terkait dengannya, dan ini menentukan pengaturan wadah untuk masing-masing EJB dan untuk aplikasi secara keseluruhan. Ini salah satu contohnya dari struktur bin container. Fasilitas yang disediakan, wadah mengelola banyak aspek eksekusi setiap aplikasi. File konfigurasi memungkinkan komponen untuk menyesuaikan layanan dukungan yang disediakan oleh server aplikasi J2E. Ini termasuk manajemen transaksi, manajemen koneksi database, keamanan konektivitas remote host, dan ketekunan EJB. Keuntungan, penggunaan server aplikasi seperti wadah EJB sangat menyederhanakan proses pengembangan dan penyebaran komponen terdistribusi. Ini memungkinkan pengembangan untuk berkonsentrasi pada aspek fungsional dan berorientasi bisnis dari komponen yang mereka kembangkan, daripada harus mempertimbangkan kontrol konkurensi, perilaku transaksional, ketekunan, konektivitas database, dan masalah kompleks lainnya. Arsitektur EJB memperluas konsep penggunaan kembali dan membawanya ke tingkat praktis, di mana seluruh komponen dapat digunakan kembali, daripada penggunaan kembali sedikit demi sedikit dari kelas individu yang terjadi dalam pengembangan berorientasi objek berbasis kelas. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata dan penulisan dalam presentasi kami. Selamat pagi.